العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Masyarakat muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang tidak disukai oleh manusia adalah hidup miskin. Secara fitrah setiap manusia ingin hidup layak, ingin hidup kaya dan sejahtera. Darilah kodrat manusia ingin mendapatkan kekayaan dalam kehidupan ini. Menjadi dalam kenyataan begitu banyak kemiskinan terjadi dalam kehidupan kita, baik di sekitar kita atau mungkin kita yang merasakan sendiri hidup miskin. Bahkan kemiskinan merupakan beban negara dan juga beban secara global. Oleh itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak berdoa agar terhindar yang namanya kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran atau kemiskinan dan juga dari azab kubur. Ini juga bahaya bahwa seorang muslim harus senantiasa berupaya agar kita tidak hidup dalam keadaan miskin. Karena kemiskinan dalam kehidupan yang berbahagia begitu banyak memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik secara individu, keluarga maupun secara kolektif. Bahkan peradaban umat manusia akan mengalami banyak masalah dalam kehidupan ini. Luqmanul Hakim pernah berikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, hendaklah engkau menjauhkan diri dari kemiskinan dengan bekerja yang halal, mencari nafkah yang halal. Karena kemiskinan akan memberikan 3 potensi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, dia akan lemah dari sisi akidahnya, sisi agamanya. Dan kata Rasulullah SAW, kadal faqru ayakuna kufran, bahwa kefakiran atau kemiskinan itu akan bisa menyebabkan seseorang kufur atau murtad dari agamanya. Dan ini fakta dan realitas kita lihat
begitu banyak umat Islam yang menukar akidahnya dengan akidah kekufuran oleh karena persoalan ekonomi. Yang kedua, kata Luqman Al-Hakim bahwa kefakiran akan melemahkan akal seseorang sehingga sulit untuk berpikir secara produktif, berpikir secara sehat oleh karena beban yang namanya kekurangan yang mereka hadapi dalam hidupnya. Dan ketiga, kata beliau adalah bahwa kemiskinan akan menyebabkan lemahnya harga diri seseorang. Dan yang berbahagia juga kita lihat begitu banyak orang yang tidak bisa terbangun potensi dirinya karena merasa dirinya miskin, tidak bisa bersaing dengan orang lain, dia hanya tergantung pada orang lain. Apatah yang bahagia kalau bangsa itulah bangsa yang miskin, akan mudah dikendalikan dan dipandang enteng oleh orang lain. Sebuah penelitian yang berbahagia bahwa dari 36 negara di Asia dan Afrika, 30 diantaranya adalah negara-negara yang mayoritas Muslim yang memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi dan berbahagia. Sehingga yang berbahagia merupakan sesuatu fenomena yang harus disadari bagi kaum muslimin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, apa penyebab daripada kemiskinan dalam kehidupan kita? Yang pertama, berbahagia dari sisi mental miskin berbahagia sehingga ditumbuh pada diri seorang sifat malas di dalam hidupnya sehingga tidak bisa menggali potensi dan kemampuan dirinya, yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, yang mengharapkan pemberian dari orang lain, sehingga berbahagia dia tidak bisa berkembang dengan baik untuk bisa menggali potensinya. Pada konsep Islam adalah al-yadul ulya khairum yadus sufla, tangan di atas jauh lebih baik, jauh lebih terhormat dibandingkan dengan tangan di bawah atau meminta-minta jadi bahagia. Jadi konsep Islam adalah konsep memberi, bukan konsep menerima jadi bahagia. Sehingga umat Islam harus menjadi umat yang produktif. Yang kedua jadi bahagia faktor lingkungan. Apakah lingkungan keluarga, lingkungan sosialnya dan sebagainya, sehingga dia hanya bergaul dengan orang-orang yang punya semangat lemah, yang semangat rendah, yang tidak punya motivasi, yang tidak punya cita-cita yang besar aja bahagia, sehingga bisa menyebabkan potensi dirinya tidak bisa berkembang. Dan inilah kata Rasulullah bahwa agama seorang adinu khaliluhu falyansur ahadukum mayu khaliluhu, bahwa agama seseorang, karakter seseorang sangat tergantung kepada teman bergaulnya, lingkungannya yang berbahagia. Maka perlu kita ini mencari lingkungan yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang bisa mendukung terhadap diri kita untuk bisa membangun semangat jiwa kita untuk bisa menjadi orang-orang yang punya manfaat lebih banyak dengan kemampuan yang kita miliki. Faktor yang ketiga berbahaya kemiskinan oleh karena rusaknya daya dukung alam yang berbahagia yang disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia yang merusak daripada keseimbangan alam ini, sehingga alam tidak bisa lagi memberikan sesuatu yang sifatnya produktif dan berbahagia untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Dan ditegaskan Subhanahu wa taala, zahral fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh karena tangan-tangan perbuatan manusia, sehingga terjadilah berbagai macam musibah yang berbahagia, baik itu musibah yang terkait dengan rusaknya ekosistem, rusaknya moral dan sebagainya, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, itu karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kemaslahatan daripada kehidupan manusia. Yang keempat yang berbahaya karena penguasa atau rezim yang ada melakukan suatu kebijakan ekonomi yang tidak mendukung terhadap keadilan ekonomi, yang hanya menguntungkan kepada orang-orang kaya saja, para oligarki berbahagia, para konglomerat dan sebagainya,
sehingga terjadi penguasaan ekonomi, penguasaan aset suatu negara pada orang tertentu saja. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaila yakuna dulatan baina agniya minkum. Janganlah harta itu, mulai itu hanya berputar kepada orang kaya saja. Harus terdistribusi bahagia. Maka ini dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan bahagia, yang punya perhatian penuh terhadap keadilan umat manusia, yang tidak hanya terpengaruh atau dikuasai oleh orang tertentu saja. Makanya kita sebagai seorang muslim harus mencari pemimpin terbaik yang memiliki visi moral yang baik, yang memiliki visi keadilan dan bahagia untuk mensejahterakan kepada seluruh manusia tanpa melihat dari sisi latar belakang dan bahagia. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh itu bagaimana Islam mengatasi tentang masalah kemiskinan ini? Yang pertama bahagia, seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi bahagia yang menggenggam segala kebutuhan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya, menegakkan syariahnya berbahagia, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala persoalan-persoalan kehidupannya dan berikan sumber-sumber rezeki pendapatan berbahagia yang tidak pernah duga-duga berbahagia. Bahkan secara kolektif berbahagia masyarakat atau negara, Allah akan menurunkan keberkahannya kalau kita beriman dan bertakwa Subhanahu wa taala. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Jika sekiranya berbahagia, kata Allah, suatu kaum, suatu masyarakat dia beriman, dia bertakwa Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan berkahnya dari langit dan juga dari bumi berbahagia. Itu yang pertama berbahagia. Yang kedua berbahagia, seorang muslim harus kerja keras, memanfaatkan segala potensi yang dia miliki berbahagia. Potensi akal kita, potensi kemampuan kita berbahagia, potensi ilmu kita, potensi hati kita, dan potensi yang namanya kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan sesama berbahagia harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena dalam Islam bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasarul amalakum wa rasuluh, dirupakan kewajiban perintah Subhanahu wa taala dan juga merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Selesai ibadah salat, sekarang kita bertabaran mencari karunia Subhanahu wa taala. Yang ketiga jadi bahagia, bahwa dalam Islam ada namanya institusi zakat yang merupakan fiskal dalam Islam. Bagaimana zakatnya harus berfungsi secara maksimal jadi bahagia. Kita di Indonesia ini potensi zakat sekitar 300 triliun per tahun jadi bahagia. Namun jadi bahagia yang baru kita bisa dilakukan, yang bisa kita dapatkan dari zakat itu baru sekitar 10 triliun jadi bahagia. Sangat rendah sekali. Wajar bahagia bagaimana kita harus menegakkan daripada agama Subhanahu wa taala sehingga perintah zakat ini kita bisa tegakkan sehingga persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan sosialnya berbahagia bisa diatasi dengan institusi zakat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sungguhnya kata Subhanahu wa taala, zakat akan bisa menuntaskan, mengentaskan namanya kefakiran dan kemiskinan. Yang keempat jadi bahagia adalah bahwa seorang pemimpin dan suatu pemerintahan betul-betul harus menegakkan namanya ekonomi yang berkeadilan, di mana aset yang ada, apakah itu dari sisi keuangan, dari sisi modal, dari sisi sumber-sumber mata pencarian jadi bahagia, seorang pemimpin jadi bahagia harus memperhatikan nilai keadilan sehingga seluruh masyarakat jadi bahagia, tidak memilih dari mana latar belakangnya, dari mana asalnya berbahagia. Dia harus menumbuhkan secara bersama sehingga terjadi keadilan ekonomi, sehingga terjadi pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berbahagia.
Masyarakat muslimnya Allah, wajar bahagia, seorang muslimnya bahagia untuk bisa mengatasi berbagai persoalan kehidupan kita ini. Bahwa kemiskinan merupakan kendala yang harus kita upaya mengatasinya bahagia. Bahkan Ali bin Abi Thalib bahagia dari doa mengatakan, seandainya kemiskinan itu berwujud seorang laki-laki, maka saya akan membunuh daripada laki-laki itu. Kata Ali bin Abi Thalib bahagia. Wajar bahagia, kemiskinan harus dituntaskan. Bagaimana umat Islam bisa bangkit dengan keadaan jara bahagia? Sebab dengan kekayaan yang kita miliki jara bahagia, maka urusan-urusan agama kita juga bisa ditegakkan jara bahagia. Sebab dalam Islam, untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan namanya harta yang memadai jara bahagia. Sebagaimana contoh misalnya kata Subhanahu wa taala, "Huzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian terbaik, pakailah perhiasanmu pada saat melaksanakan ibadah jara bahagia. Itu terkait dengan harta. Kita diperintahkan untuk berzakat, diperintahkan untuk melaksanakan umroh haji, diperintahkan untuk berjihad di fisabilillah jara bahagia, diperintahkan kita untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Tentu dibutuhkan harta yang banyak dan bahagia. Dalam Islam, segala sesuatu yang menjadi syarat terpenuhnya daripada suatu kewajiban, maka wajib jara bahagia kita harus mengadakannya. Malah yaitu wajib illa bi wajib. Wajar bahagia memiliki harta yang memadai, menjadi orang yang kaya dan bahagia dalam Islam harus kita tegakkan dalam diri kita supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang bisa menegakkan agama Subhanahu wa taala dan menjaga hormat kita jadi bahagia. Bahkan Allah Subhanahu menegaskan, wal yasal ladzina tarakum min khatin zuratan di'afa khafu alaihim. Janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah jadi bahagia, kata Subhanahu wa taala. Salah satu yang lemah dari sisi ekonomi sehingga jadi bahagia kita dengan berupaya jadi bahagia memenuhi kebutuhan ekonomi kita, maka persoalan-persoalan agama kita ini bisa kita tanggulangi sehingga mudahan dengan jadi demikian bahagia umat Islam bisa kembali meraih daripada kemuliaannya, meraih kekayaannya dan meraih kemenangannya. Barakallahu lakum azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi dzikri hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kemiskinan merupakan perkara yang harus kita berupaya semaksimal mungkin sebagai umat yang bahagia untuk kita entaskan dalam kehidupan kita. Karena kemiskinan bahagia ataukah umat-umat lain mengidentifikkan yang bahagia umat Islam, umat yang miskin, umat yang tidak berdaya, umat yang memiliki keterbelakangan yang bahagia sehingga mereka tidak tertarik dengan Islam, bahkan meremehkan dengan Islam yang bahagia oleh karena kondisi daripada umat Islam yang tidak mampu bangkit untuk bisa mengatasi bagi persoalan-persoalan hidupnya, termasuk menyangkut masalah kemiskinan yang bahagia. Wajar bahagia Islam menegaskan bagaimana kita ini harus membangun kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan yang bahagia, sehingga mudahan dengan berbagai macam kelemahan umat kita sekarang ini, dengan umat Islam bisa kembali bangkit dengan kerja keras, membangun berbagai macam bentuk usaha, membangun jaringan bisnis dan sebagainya. Mudahan umat Islam kembali bisa bangkit, menunjukkan kemampuannya bahagia sehingga menjadi umat yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal anwaj innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasi'in. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ila dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu wa'tadilu. Saf mohon diluruskan, dirapatkan. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.